Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para penyelamat bumi? Semoga baik dan tetap semangat. Kali ini Kak Vicky akan mengajak kalian pergi ke hutan, ya. Di sana kita akan melihat berbagai macam keadaan di hutan yang dialami di Indonesia, ya. Kita akan melihat sebuah film yang berjudul Kehutanan yang Maha Esa. Nah, seperti apa penampakan hutan di Indonesia ini? Yuk kita simak videonya. Sebelum lanjut berbicara tentang kehutanan, kita perlu tahu dulu tentang konsep keragaman hayati atau biodiversitas. Arti biodiversitas adalah keragaman berbagai jenis kehidupan yang ada di bumi. Bagi kita semua yang tinggal di kota dan jauh dengan hutan, kehidupan alam liar mungkin hanya bisa kita lihat di televisi. Namun pada kenyataannya, udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan kita semua bergantung pada biodiversitas. Beberapa contoh sangat jelas. Tanpa tumbuhan tidak akan ada oksigen. Tanpa lebah tidak akan ada proses pembuahan. Hutan adalah rumah bagi biodiversitas di bumi. Kalau bahasa klise kan selalu dibilang hutan itu paru-paru bumi tuh. Aku melihatnya sih bukan sekedar hutan. Kalau kita menyia-nyiakan pengetahuan manusia yang paham tentang hutan, yaitu orang rimba, masyarakat-masyarakat yang tinggal di hutan, kita semua yang akan rugi gitu. Di bumi sudah ditemukan 1,7 juta spesies makhluk hidup. Dan diperkirakan ada 9 juta spesies yang belum ditemukan dan tercatat. Namun, hanya sejak 40 tahun terakhir, jumlah hewan liar di dunia berkurang hingga separuh. Separuh. Peradaban manusia sudah menghantarkan spesies-spesies lain menuju kepunahan 1000 kali lipat lebih cepat dibandingkan proses alaminya. Padahal, tidak ada satupun individu atau satu jenis spesies yang dapat hidup sendiri tanpa makhluk hidup lain. Kalau orang rimba bilangnya konsep kulkas. Itu aneh-aneh karena mereka pakai bahasa kota. Mereka kan lihat kulkas ya di kota. Apa ini kulkas? Katanya. Aku bilang ini makanan. Kenapa ditaruh situ? Supaya awet. Supaya kalau orang mau perlu ambil sedikit aja. Begitu kenyang, ya udah nggak ngambil lagi. Sisanya ditaruh di kulkas. Oh, kami juga punya kulkas di hutan. Sehutan-hutan tuh kulkas karena kami ngambil secukupnya. Besok mau ambil lagi gitu. Orang kota menganggap hutan itu bukan kulkas gitu. Mungkin kayak supermarket yang harus dijarah gitu. Kalau buat orang rimba enggak. Kenapa aku ngambil sedikit? Karena besok saya perlu lagi. Yang mereka lakukan itu investasi. Aku menginvest kebaikan supaya besok kebaikan itu bisa aku ambil lagi. Hutan yang damai juga rupanya menyimpan koneksi yang kuat dengan patogen. Kebanyakan patogen tidak berbahaya bagi penghuni hutan, karena mereka telah melalui proses evolusi bersama di hutan. Namun, kemudian menjadi sangat berbahaya saat bertemu dengan manusia kota. HIV, Zika, malaria, Ebola, Nipah, semuanya berasal dari daerah perbatasan hutan yang digunduli. Kalau biodiversity tadi terdisrupted, yaitu virus-virus akan keluar dari hotspot rumahnya masing-masing. Konsep keramat hutan secara ilmiah erat dengan bahaya patogen yang tidak dikenal tubuh manusia. Pilek gitu kan, kita batuk, kita masih bisa tetap jalan.
Orang rimba nggak, kena pilek langsung tumbang. Tuh, jadi secara genetik nggak terbiasa gitu. Kalau saya malaria langsung tumbang gitu ya. Mereka malaria tetap aja nggak, kayak bersin aja malaria tetap aja bergerak kemana-mana, nggak ada masalah. Makanya penyakit baru itu bisa betul-betul ngabisin populasi mereka. Ini waktu pandemik gini pada lari makin jauh ke dalam hutan karena mereka takut sekali ya. As soon as we withdraw, nature quickly takes over. Rusaknya biodiversitas juga berpengaruh langsung pada perubahan iklim dan global warming. Dan permasalahan biodiversitas ini lebih gawat, karena saat suatu spesies punah, tidak ada jalan untuk mengembalikannya. Namun, kita semua bisa berperan langsung untuk mencegah hal itu. Pengundulan hutan selalu dilakukan dengan alasan agrikultur, membuka lahan peternakan, terutama sapi, minyak sawit, industri kayu, pertambangan, batu bara. Ini adalah produk-produk yang kita konsumsi setiap hari, non-stop. Minyak sawit ada di hampir semua makanan, mulai dari minyak goreng hingga coklat, bahkan dalam sampo dan sabun. Hewan ternak membutuhkan konsumsi pakan ternak yang dihasilkan dari proses agrikultur yang masif. Kayu menjadi kertas, furnitur. Batu bara menjadi listrik yang setiap menit kita konsumsi dengan rakusnya. Dalam semua komponen smartphone dan benda elektronik yang kamu pakai untuk menonton film ini, ada jejak industri pertambangan di sana. Dengan memilih dan mengkonsumsi produk makanan, sabun, dan sampo alternatif, hemat dalam menggunakan kertas, mengurangi konsumsi daging, hemat listrik, efektif memakai gadget, buka wawasan, tonton film dokumenter tentang lingkungan, bahkan sesederhana mengurangi makan gorengan, sudah merupakan kontribusi nyata dalam mencegah pengundulan hutan. Secara langsung, kita menyetop kepunahan massal, hanya dengan merubah pola pikir kita. Jadi jangan lo ngerasa lo pinter, karena sebenarnya bagaimana orang rimba melihat kamu harusnya malu loh dengan cara hidup kamu yang seperti itu. Gitu. Berpikirnya terbalik gitu. Lalu orang seperti ini dari Jakarta datang ke saya di Rimba, mengajari saya cara hidup yang lebih baik gitu ya, bilang saya bodoh, sok-sok ngajarin saya apa yang mau saya contoh gitu. Di mananya saya bisa kagum sama kalian kalau kalian cara hidupnya begitu. Tanpa hutan, tidak ada biodiversitas. Tidak ada lagi ekosistem. Tidak ada oksigen, tidak ada lagi air, tidak ada lagi kehidupan. Bumi ini bukan sekedar batu besar berpenghuni yang berputar mengelilingi matahari. Kehidupan bukan hanya berada di permukaan bumi. Bumi adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa bumi, tidak ada kehidupan. Mana mungkin sebongkah batu yang mengelilingi matahari ini adalah makhluk yang hidup dan sadar, seperti kita. Manusia dengan otak dan kesadarannya adalah cerminan kesadaran kolektif bumi. Kesadaran bahwa kita adalah bumi. Bumi yang menjadi sadar dengan eksistensinya. Kesadaran bahwa kita semua dalam kehidupan ini saling terkait. Tidak peduli apa spesiesmu, negaramu, sukumu, apalagi agamamu atau Tuhanmu. Oke, bagaimana videonya? Sungguh luar biasa ya, kita telah belajar sangat banyak hal, terutama tentang peran daripada biodiversitas untuk kehidupan manusia di bumi. Nah, biodiversitas itu apa sih? Masih ingat? Biodiversitas itu merupakan semua kehidupan di atas bumi, baik tumbuhan,
hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik dan kandungannya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Nah, jadi semua yang ada di permukaan bumi ini ya, yang mereka hidup ya, benda apapun yang hidup di lapisan bumi ini, dia itu disebut biodiversitas. Nah, biodiversitas ini ya, makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka pasti membutuhkan makhluk hidup yang lain. Seperti kita, manusia tidak bisa hidup sendiri. Apa jadinya jika manusia tanpa tumbuhan? Maka kemungkinan manusia akan kekurangan oksigen. Nah, seperti itu. Jadi kita memerlukan peran daripada pohon. Kita memerlukan peran daripada hutan. Nah, untuk menjaga biodiversitas ini agar tetap lestari seperti itu. Nah, penggundulan hutan di Indonesia itu mengakibatkan punahnya beberapa biodiversitas yang ada. Contoh, dulu itu badak itu populasinya cukup banyak ya. Namun sekarang, badak itu merupakan salah satu hewan yang cukup dilindungi. Kenapa kok dilindungi? Karena dia populasinya semakin sedikit, jumlahnya semakin sedikit. Seperti itu. Nah, salah satunya itu diakibatkan karena penggundulan hutan. Kenapa kok hutan itu digunduli? Kenapa kok pohon ditebang, membuka lahan? Karena digunakan untuk membangun bangunan-bangunan yang permanen, kemudian digunakan untuk kegiatan peternakan. Nah, seperti itu. Nah, siapa yang melakukan penggundulan? Ya manusia sendiri gitu. Padahal manusia juga butuh yang namanya hutan. Nah, bagaimana sih caranya? Kontribusi nyata kita untuk mencegah penggundulan hutan. Yang pertama, hemat kertas. Ya. Hemat kertas. Gunakan kertas jika memang sangat-sangat diperlukan. Yang kedua, memilih sabun dan shampoo alternatif. Tentu, memilih sabun dan shampoo alternatif ini yang mungkin kandungan minyaknya tidak sebanyak sampo-sampo yang menggunakan kandungan minyak yang banyak. Yang ketiga, mengurangi konsumsi daging. Ya, mengurangi konsumsi daging. Kenapa kok kita harus mengurangi konsumsi daging? Ya, seperti yang ada di video tadi, peternakan, ya contohnya peternakan sapi, sapi itu membutuhkan pakan yang cukup banyak dalam satu hari. Tentu, untuk memenuhi kebutuhan pangan ternak sapi ini, para peternak-peternak akhirnya membuka lahan untuk ditanami tumbuhan yang nantinya akan menjadi pangan untuk sapi. Nah, seperti itu. Nah, semakin tinggi permintaan daging, maka peternak-peternak ini akan semakin berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kalau kebutuhannya semakin banyak, otomatis apa yang terjadi? Nah, dimungkinkan para peternak ini akan membuka lahan kembali dengan cara salah satunya penggundulan hutan. Nah, seperti itu ya. Udah paham ya? Yang keempat itu hemat listrik. Ya, ternyata listrik yang setiap hari kita gunakan itu juga asalnya juga dari alam, ya, dari batu bara yang setiap hari dibakar. Nah, seperti itu. Kelima, efektif memakai gadget ya. Efektif memakai gadget. Jadi gunakan handphone seperlunya ya. It's not what tidak setiap hari dalam belasan jam kita menggunakan handphone yang berlebihan sehingga kita harus mengecas handphone lebih sering dari sebelum-sebelumnya. Nah, gunakan gadget seperlunya saja. Keenam, mengurangi konsumsi gorengan. Nah, ini ada kaitannya dengan yang poin nomor 2 ya, mengurangi konsumsi
gorengan yang berminyak-minyak. Nah, minyak itu juga asalnya juga dari lingkungan, maksudnya dari hutan juga. Jadi dengan mengonsumsi gorengan kita berkontribusi nyata juga mencegah penggundulan. Ya, dengan melakukan kontribusi nyata itu sama dengan kita menstop kepunahan massal. Kepunahan apa? Kepunahan biodiversitas. Oke. Jadi Kak Vicky harap kalian bisa mengambil hikmah, kalian bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang di situ dapat berefek untuk penggundulan hutan. Dan semoga juga kalian bisa menyebarkan ilmu yang hari ini kita dapat. Ya. Oke, cukup sekian. Bersama kita selamatkan bumi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.